Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Nur Adnan, SPD. Kali ini anak-anak kita akan membahas tentang jarak dalam ruang bidang datar, yaitu untuk materi matematika umum kelas 12. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, marilah kita lanjutkan. Kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Kita ketahui bahwa kemarin pada pembelajaran yang terdahulu kita sudah belajar tentang jarak titik ke titik. Ya, sudah belajar tentang jarak titik ke titik ini dan jarak titik ke garis. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah untuk pengetahuannya diharapkan nanti anak-anak bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu jarak titik ke bidang. Sedangkan untuk dari segi keterampilan, anak-anak diharapkan bisa menentukan jarak dalam ruang. Dalam hal ini adalah jarak titik ke bidang. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, nanti diharapkan anak-anak bisa mendeskripsikan jarak ke titik ke bidang dalam ruang. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak nanti bisa menjelaskan prosedur bagaimana menentukan jarak titik ke bidang. Dan yang ketiga adalah nanti untuk anak-anak nanti bisa menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Kita gali konsep bagaimana konsep untuk menentukan jarak titik ke bidang. Mari kita amati gambar di bawah ini. Ini ada gambar rumah ini ya. Yang kita amati adalah di sini, ini di atas ada lampu. Kemudian kita ini di bawahnya ada lantai. Berapakah jarak lampu terhadap bidang lantainya? Ya, karena nanti yang akan kita bahas adalah tentang jarak titik ke bidang. Jadi perumpamannya adalah seperti ini gambarannya. Kita umpamakan untuk lampu adalah P. Sedangkan untuk lantainya kita namakan adalah bidang alfa. Ya. Jadi langkah menentukan jarak titik P ke bidang alfa adalah dari titik P ini kita tarik garis M yang tembus ke bidang alfa ini. Ya. Sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Jadi syaratnya kita tarik garis yang menembus bidang alfa. Syaratnya adalah kita ambil dua garis yang berpotongan dan letaknya dua garis tersebut pada bidang alfa. Sebenarnya sama dengan yang kemarin, gitu kan? Jarak antara titik ke garis. Kalau kemarin jarak titik ke garis adalah dari titik tersebut kita tarik garis ya yang tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, maka itu adalah jarak terpendeknya. Nah, dengan demikian maka
titik tembusnya misalnya ada di Q, maka jaraknya yang mana? Jaraknya adalah ruas garis, yaitu panjang ruas garis PQ. Ini adalah jaraknya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh 1. Nah, ini. Diketahui kubus ABCD EFGH, manakah yang merupakan jarak antara titik B ke bidang DC GH? Ya, DC GH. Ini mana jaraknya? Nah, kita bisa lihat bahwa titik B-nya itu ada di sini, DC GH itu ada di belakang sana. Ya. Maka panjang ruas garis BC ini adalah jarak titik B ke bidang DCGH. Kenapa? Karena BC itu, garis BC itu tegak lurus dengan DCGH. Kenapa bisa seperti itu? Karena BC itu tegak lurus dengan garis CD dan juga dengan garis BC itu tegak lurus dengan garis CG. Karena garis CG dan CG itu letaknya pada bidang CD HG. Demikian. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi kita lanjut ke contoh 2. Diketahui kubus ABCD EFGH, manakah yang merupakan jarak antara titik A ke bidang BDHF? Nah, maka kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Ini kubusnya seperti ini, titik A-nya itu di sini, BDHF adalah ini, bidang diagonal. Ya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, tegak lurusnya di mana? Apakah tegak lurusnya ke AD? Ternyata tidak. Apakah titik A kalau kita tarik ke bidang BDHF itu di B? Ternyata juga tidak. Ya. Maka kita tarik dari titik A itu ke titik C sehingga mendapatkan garis AC. Ya. Nah, garis AC ini menembus bidang BDHF. Nah, tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya adalah di titik O ini. Ya. Jadi AO ini, garis AO ini tegak lurus. Tegak lurus dengan siapa? Dengan OB dan juga dengan OD. OB dan OD letaknya pada bidang BDHF. Maka jaraknya adalah AO. Ya. Sudah? Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Contoh 3. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik A dan F, G dan D dihubungkan, sehingga terbentuk bidang AFGD. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Ya, kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Yang kita akan cari adalah jarak titik B ke bidang AFGD. B-nya di sini, AFGD-nya itu yang berwarna biru. Nah, bagaimana caranya mencarinya? Ya, kita perlu bantuan ini. Nah, kita rubah gambarnya menjadi seperti ini ya. Kalau kita lihat ABFE. Nah, bidang AFGD ini berganti menjadi garis AF. Ya, kalau dilihat dari depan ya bentuknya
garis, jadi garis kan bidang AFGD-nya itu. Nah, jadi ini bidangnya. Sedangkan titik B-nya di sini. Karena ini persegi, kalau kita tarik garis ya dari B ke E, A ke F, itu ternyata tegak lurus di tengah, siku-siku. Ya. Jadi seperti ini. Maka dengan bantuan teorema Pythagoras, kita bisa mencari jarak titik B ke bidang AF GD. Yaitu yang mana? Jaraknya adalah BT. Nah, kemudian kita cara mencarinya bagaimana? Ya kita cari bisa dengan menggunakan segitiga ABT. Bisa juga dengan menggunakan segitiga BFT. Ya. Kita cari dengan menggunakan segitiga ini, ya, salah satu ya. Boleh ABT, boleh BFT. Yang kita cari di sini adalah segitiganya menggunakan ABT. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Kita cari BT. Kalau AB kan sudah tahu. AB berapa panjangnya? 6. Kalau AT berapa? AT adalah setengah dari diagonal sisi AF. Ya. Yaitu 6 akar 2 dibagi 2. Yaitu berapa panjangnya AT? 3 akar 2. Kemudian kita cari TB kuadratnya ketemu 18. Kalau begitu TB sama dengan 3 akar 2. Jadi jarak titik B ke bidang AFGD adalah 3 akar 2 cm. Ya. Jadi dalam mengerjakan atau menentukan jarak titik ke bidang, kita perlu menggambar sehingga jelas, ya. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, ya. Diketahui kubus ABCD FBH dengan panjang rusuk 9 cm. Buat ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Nah, setelah kita gambar ini, BEG itu kan berarti segitiga. Kemudian yang dicari adalah jarak titik F ke bidang BEG. F-nya di sini. Wah, ini jaraknya gimana ini? Nah, ini kan kurang jelas. Maka kita perlu bantuan gambar lagi. Nah, kita lihat yang kita gambar adalah bidang BFHD, ya, yang di tengah ini, bidang diagonal sisi, diagonal ruang, ya, bidang diagonal ruang, ya. Kita lihat bidang diagonal ruang ini. Nah, kalau digambar itu seperti ini. Ya, kalau kita tarik dari titik D ke F, kemudian ya, ini titik O-nya ini kan tengah-tengah HF, ya. Jadi kalau kita ternyata kalau kita tarik garis itu ternyata di sini tegak lurus di sini. Nah, kita namakan ini ada titik P-nya, ya. Nah, titik P-nya ini. Jadi seperti ini. Apakah tegak lurus di sini? Nah, ya. Nah, kalau begitu OF berapa panjangnya? Kita tahu bahwa HF itu panjang diagonal sisi. Kalau panjang rusuknya 9 cm, berarti HF itu adalah 9 akar 2. Kalau begitu OF berapa panjangnya? 9 per 2 akar 2. Jadi separuhnya. Kemudian FB berapa panjangnya? Nah, karena panjang rusuknya 9, maka ini adalah 9. Ya. Nah, yang mau dicari adalah panjang PF-nya kalau begitu kan. Karena segitiga EBD ini sudah digantikan oleh garis
OB. Ya. Jadi nanti kita akan mencari berapa sih panjang ruas garis PF. Nah, yaitu kita bisa memanfaatkan menggunakan luas segitiga BOF. Ya. Luas segitiga BOF itu kan bisa dicari dengan menggunakan dua cara. Yang satu sebagai alasnya adalah OB, ya kan? Alasnya OB, ini juga ada alasnya ini. Luas segitiga itu apa? Sama dengan apa? Yaitu setengah kali dua sisi yang saling tegak lurus, gitu kan? Itu setengah alas kali tinggi. Nah, kalau dulu di SMP belajarin seperti itu ya. Padahal luas segitiga itu adalah setengah kali dua sisi yang saling tegak lurus. Ya, yang satu menggunakan OF dikali BF, yang satunya menggunakan OB alasnya, tingginya pakai apa? Pakai PF atau FP, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan ini. Ini setengahnya kan boleh dicoret ya. Ini coret, habis, sehingga tinggal OF dikali BF. Ya, tinggal kita masukkan angka-angkanya, maka ketemu FP itu sama dengan 3 akar 3. Ya. Masih ingat ini? Ya, kenapa ini harus dikalikan akar 3 per akar 3? Yaitu dengan cara dirasionalkan. Ya, pelajaran kelas 10. Ya, kita kalikan 9 akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi seperti itu. Oke. Sehingga jarak titik F ke bidang BEG adalah 3 akar 3 cm. Iya. Demikian, sudah ada 4 contoh ya. Ini salah tulis ini. Ya. Nanti bisa kalian ulangi dan ulangi lagi gitu ya. Oke. Meskipun kita terkendala dengan jarak, akan tetapi kita tidak harus putus belajar, kita harus terus belajar ya, demi menyongsong masa depan. Tetap jaga protokol kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.